Halo anak-anak, setiap dari kita pasti ingin memiliki masa depan yang baik, nyaman, aman, penuh damai sejahtera, dan selalu mendatangkan bahagia serta sukacita, bukan? Apapun pekerjaan kita, dokter, pilot, masinis, insinyur, guru, bahkan pendeta, semua ingin hidupnya baik-baik saja. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingin nanti kalau sudah dewasa hidupnya penuh dengan penderitaan, kesulitan, dan kesusahan. Pokoknya aku mau menderita. Tidak ada. Tidak ada kan? Semua ingin hidup damai dan sejahtera. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan juga ingin masa depan kita dipenuhi dengan hidup yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, nyaman, aman, lalu kita bahagia seumur hidup. Nah, mari kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur ini ditulis oleh Daud, Raja Daud. Ketika menulis Mazmur ini, Daud menempatkan dirinya sebagai domba. Dan Tuhan adalah gembalanya. Nah, sebagai gembala, Tuhan itu menjanjikan akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Semua domba ingin padang rumput yang hijau, ingin air yang tenang. Karena di padang rumput yang hijau itu, mereka tidak hanya bisa makan dengan puas, tetapi mereka juga akan merasa nyaman, penuh dengan damai sejahtera. Air yang tenang itu tidak hanya membuat domba-domba itu bisa minum sepuasnya, tetapi domba-domba menginginkan air yang tenang, karena domba-domba adalah binatang yang lemah. Air yang tenang menggambarkan bahwa di sana tidak ada ombak, di sana tidak ada gelombang yang bisa membuat domba-domba itu terseret ke dalamnya dan tenggelam. Air yang tenang menggambarkan bahwa domba-domba bisa minum sepuasnya tanpa rasa takut. Sebagai seorang raja, Daud menempatkan dirinya seperti seekor domba di antara kawanan domba yang banyak. Dan dia melihat gembalanya yaitu Tuhan selalu menuntunnya membawa menuju masa depan yang baik. Daud juga berkata yang dibutuhkan oleh domba itu bukan sekedar padang rumput yang hijau atau air yang tenang, tetapi juga jalan yang benar. Gembala-gembala tidak akan pernah menyesatkan domba-dombanya. Gembala yang benar akan menunjukkan jalan yang benar. Gembala yang baik akan selalu membuka jalan, tidak membuat domba-dombanya itu tersesat di mana saja. Tetapi Daud juga percaya bahwa sebagai seorang gembala, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah. Ayo ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Sudah, jalannya pasti gampang. Tidak ada jalan yang sulit. Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian. Tetapi Daud juga percaya, kalaupun mereka harus menempuh perjalanan yang sulit menuju padang rumput hijau dan air yang tenang, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Anak-anak, untuk mencapai padang rumput hijau atau air yang tenang, gembala itu bisa jadi membawa kawanan dombanya harus melalui jalan-jalan yang sulit. Hutan belantara,
tebing-tebing yang curam, di mana jurang-jurang yang dalam itu siap menanti mereka. Gembala itu tahu, itulah perjalanan yang harus ditempuh. Tujuannya padang rumput yang hijau, air yang tenang, tetapi jalannya sulit dan mengerikan. Ketika melihat jalan yang sulit dan mengerikan, gembala tidak berkata, sudah kita di kandang saja ya, daripada menempuh bahaya. Tidak, tetapi gembala yang baik akan berkata, ayo kita berjalan menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Jalannya memang sulit, tetapi jangan takut karena aku besertamu. Anak-anak, perjalanan kita menuju masa depan juga ada kalanya tidak mudah. Kita bisa saja melalui kesulitan, kesusahan hidup. Tetapi sama seperti kepada domba-domba yang lain, Tuhan juga menjanjikan kepada kita, sesulit apapun perjalanan hidup kita, Tuhan akan beserta kita sampai kita tiba di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Tuhan adalah sahabat yang paling setia untuk kita. Anak-anak, kalau kita punya sahabat, apakah sahabat kita selalu bersama-sama dengan kita? Oh tidak. Sebelum ada pandemi COVID, kita berteman dengan sahabat kita di mana? Di sekolah. Kalau malam tinggal di rumah kita? Oh tidak. Mereka pulang ke rumah masing-masing bukan? Tidak lagi bersama-sama dengan kita. Dan pada saat pandemi COVID ini terjadi, kita tidak bisa berjumpa dengan sahabat kita kecuali melalui HP. Kita sakit, sahabat kita tidak bisa datang. Kita senang, sahabat kita tidak bisa datang. Kita ingin ngobrol, sahabat kita juga tidak ada di dekat kita. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap bisa bersama-sama dengan kita. Dia adalah sahabat yang setia dalam hidup kita. Ketika kita senang, dia sahabat kita. Ketika kita susah, dia juga sahabat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita itu menghadapi kesulitan sendiri. Tetapi dia bersama-sama dengan kita. Karena itu anak-anak, jadilah sahabat Tuhan dan biarkanlah Tuhan terus menjadi sahabat kita. Karena dia adalah sahabat yang setia yang akan mengantar kita menuju kehidupan yang baik. Karena dia adalah sahabat yang setia yang selalu ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan hidup kita. Tuhan cinta kamu. Amin.